target 2024 ya adalah akan menjadi 14%. Gitu. Nah, jadi kita semuanya ini harus mendorong, membantu komitmen yang luar biasa dari pemerintah. Mereka ingin menurunkan 14%. Pokoknya bagaimana semua harus berkonvergensi, berkolaborasi dari semua lini untuk bisa menurunkan stunting 14% di tahun 2024. Ya, kalau bisa nanti di tahun 2030 sudah drop lagi, bisa saja bebas stunting mudah-mudahan gitu ya. Walaupun itu mungkin harus membutuhkan usaha dari semua pihak, termasuk kalian semua generasi muda. Saya sebagai generasi udah mulai tua gitu ya, semua ya harus kompak kerja bersama. Oke, yang menjadi unik di Indonesia itu karena permasalahan stuntingnya itu tipologinya beda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Hanya ada 6 yang betul-betul di bawah 20% ya, yang selebihnya 28 provinsi itu masih tinggi di atas 20%. Gitu. Dan disparity ini memang menjadi penting untuk melakukan pendekatan yang sifatnya customize ya, sesuai dengan masalah-masalah yang ada di lokal. Jadi kalau teman-teman nanti sudah selesai S1-nya atau sekarang mau melakukan pengabdian masyarakat, bagus juga menargetkan daerah-daerah yang memang stuntingnya masih sangat tinggi. Tapi juga bisa kita tetap fokus pada daerah-daerah yang keberhasilannya tinggi juga gitu. Jadi kalau melakukan keberhasilan tinggi di sana sudah baik, ya semakin baik akan makin bagus ya. Jadi ada representasi yang baik di. Jadi artinya makanannya pun berpengaruh berbeda, penyakitnya juga berbeda gitu ya. Jadi hal seperti ini akan dilihat dengan juga dukungan dari komitmen pemerintah daerahnya. Nah, karena tadi stunting itu kronis sifatnya, namanya kronis itu pasti banyak yang sudah mempengaruhi ya, sehingga faktor risiko dari stunting itu juga banyak. Ya, jadi kita sering menyebut stunting itu sebagai suatu sindrom, nggak hanya satu masalah gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dalam figur ini menunjukkan misalnya, kalau kita start dari ibu hamil gitu ya, dan yang mendasari juga banyak disebabkan oleh adanya infeksi. Jadi ada hubungan antara masalah gizi, infeksi, dan stunting. Ya. Dan peranan dari defisiensi berbagai macam nutrien dan makanan itu bisa mempengaruhi kepekaan dia terhadap infeksi, ya, dan juga inflamasi. Dan ini semua menjadi determinan yang penting untuk turunnya pertumbuhan yang linear pada anak. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari mulai kehamilan, ya, kalau ibunya hamil itu memang sudah mengalami stunting gitu ya, terus dia juga makannya kurang bagus gitu, pasti sanitasi hygiene-nya kurang baik gitu ya, pasti kerentanan janin yang ada di dalam tubuh dia itu, kehamilan dia itu juga lebih besar terhadap infeksi. Sehingga terjadi infeksinya itu tidak hanya lokal sifatnya, tapi systemic inflammation atau infection yang sifatnya sistemik yang ada di dalam banyak organ-organ lainnya tubuhnya, tidak hanya pada usus gitu ya, tapi tempat-tempat lain. Nah, ini tentunya akan memberikan resiko di mana neonatus atau anak yang baru lahir nanti itu bisa mengalami low birth weight ya. Atau di dalam kehamilannya juga small gestational age, artinya dia lahir dalam keadaan prematur ya. Kemudian bisa juga kepalanya juga kecil gitu ya, karena otaknya mungkin pada waktu janin tidak diberikan nutrisi yang baik, terutama pada trimester kedua dan ketiga gitu. Dan ini berlanjut ya ketika dia makanannya tidak terawat dengan baik, gitu ya, baik itu breastfeeding-nya, kemudian MPASI-nya, ASI dan MPASI-nya, kemudian lingkungan yang sekitarnya kurang menguntungkan, kotor ya, tidak ada hygiene sanitasi yang baik ya, infeksi di sekitarnya juga banyak gitu. Tidak ada stimulasi ya, stimulasi itu penting sekali ya, psikososial, pola asuh yang baik, cara menurture-nya atau merawat pada anak juga kurang baik, sehingga terus berlanjut sampai usia 2 tahun, situlah kita lihat muncullah stunting yang bisa saja itu irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Nah, dari sinilah dia akan mengalami apa yang disebut dengan peningkatan resiko terhadap berbagai macam penyakit.
awalnya infeksi gitu ya, kemudian nanti dia juga mengalami penurunan berbagai macam kemampuan motorik gitu ya, dan kognitif juga gitu. Terus ini berlanjut, dia juga makannya kurang bagus, kemudian environment-nya, lingkungannya nggak baik, juga terjadi infeksi yang berulang. Jadi terus sampai dia pada waktu dia sekolah juga stunting. Dia juga mengalami banyak permasalahan infeksi dan performance atau keberadaan dia atau kemampuan dia, kapasitas sebagai siswa juga kurang baik, terus sampai pubertas. Akhirnya sampailah dia pada waktu dia usia remaja dewasa terjadi seperti itu, dia hamil atau dia laki-laki dan dia akhirnya memberikan keturunan, dan ini terus berulang menjadi suatu intergenerasi, permasalahan intergenerasi. Jadi stunting di sini di ibu hamil ini pengaruhnya tuh nggak hanya setahun 2 tahun, terjadinya itu bisa puluhan sampai ratusan tahun. Jadi ini bisa terjadi menjadi lingkaran setan gitu ya, dan memang harus diputus gitu. Nah, jadi masing-masing bagian ini menjadi penyebab atau faktor risiko, dan masing-masing ini mempunyai intervensinya masing-masing gitu. Kalau baiknya kita mulai di sini, bahkan kita mulai juga di masa remaja. Saat ini sudah semakin ke belakang ya, atau dicatin dan lain sebagainya. Oke. Nah, berbagai macam permasalahan stunting ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan hidden hunger, yaitu permasalahan defisiensi mikronutrien. Gambar ini menunjukkan ketika seorang itu mengalami defisiensi mikronutrien, ternyata dia menjadi modulator untuk kerusakan atau ketidakharmonisan atau ketidakkeseimbangan mikrobiota atau gut komposisi intestinal atau usus, mikrobiota usus ya, ekosistemnya itu menjadi kurang baik gitu ya. Jadi kalau dia defisiensi pada saat terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan kesempatan emas dari anak ini ya, maturasi daripada imunitasnya juga menurun. Kenapa? Karena ternyata terjadi kerusakan atau gangguan pada komposisi mikrobiota ususnya. Ya. Dan ini tentunya akan menimbulkan turunnya kemampuan untuk menyerap makanan yang baik, nutrien yang baik gitu ya. Kemampuan juga untuk bisa berkompetisi untuk mendapatkan nutrien yang baik terhadap patogen yang ada dalam tubuhnya. Jadi patogen merajalela dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi sekarang studi-studi sekarang arahkan juga kepada komposisi dari gut microbiota yang dipengaruhi oleh ASI, yang dipengaruhi oleh MPASI, dipengaruhi oleh bagaimana anak itu dilahirkan, bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya, dan lain sebagainya. Sehingga memang permasalahan gizi ini tidak bisa dipecahkan pada satu sisi, karena dari tingkat yang seluler, makroseluler, gut microbiota, tingkat yang lebih kuat ke biochemical, kemudian biologi, dan juga tingkat non-biologi, sosial, semuanya beradu menjadi satu. Sehingga memang pendekatan ke depan adalah harus melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dan salah satunya yang sangat penting adalah psychosocial stimulation. Nah, usus yang baik itu juga selain akan memberikan nutrisi yang baik pada tubuh, juga akan menyebabkan juga otaknya juga baik. Juga paru-parunya juga baik, bahkan sendi-sendinya juga baik. Nah, ini semuanya kemana-mana larinya. Oke, nanti kita akan diskusi lagi tentang hal itu. Ya, nah, beberapa zat gizi itu berperan sekali dalam hubungannya dengan stunting. Yang jelas sekali adalah pasti energi dan protein ya. Kira-kira kenapa nih kalau energi dan protein? Tentunya protein itu sendiri kan mengandung asam amino esensial ya, bagian dari protein. Dia bisa menyebabkan gangguan proses metabolisme secara langsung ya, dan tentunya mempengaruhi pertumbuhan linear anak. Gitu. Pertumbuhan linear itu adalah pertumbuhan tinggi badan, panjang badan ya. Anak dengan stunting itu biasanya cenderung memiliki asupan energi dan protein yang lebih rendah dari beberapa studi dibandingkan dengan anak yang normal. Sehingga kurangnya asupan energi protein pada ibu hamil
itu akan menyebabkan kenaikan berat badan yang kurang, sehingga akan mempengaruhi janinnya, ya, dan akan memberikan efek yang juga pada permasalahan anaknya sampai dengan usia 2 tahun, gitu ya. Jadi banyak studi yang menunjukkan peran dari pemenuhan energi dan protein ini. Dan satu sisi energi dan protein itu, terutama protein, dia kan menjadi vehicle, dia menjadi distributor, dan dia juga menjadi media untuk membawa zat-zat gizi mikro. Contohnya ya, protein membawa zat vitamin A. Nah, kita sebut retinol binding protein. Ya. Misalnya ferritin, dia membawa zat besi, gitu ya. Dia bukan membawa, dia storage ya, transferin ya, jadi membawa zat besi, gitu ya. Dan banyak lainnya. Itu semuanya mereka juga mempunyai peranan imunitas, gitu ya. Jadi kalau misalnya asupan energi proteinnya rendah, otomatis vehicle-nya yang mendistribusikannya, yang menyimpan juga rendah terhadap mikronutrien, sehingga pembentukan dari berbagai macam sel-sel imun itu juga akan terganggu, gitu ya, karena mereka banyak mempengaruhi sel imunitas yang alamiah maupun yang dapatan. Oke. Nah, juga banyak mikronutrien, tadi kan sebutkan mikronutrien berperan banyak terhadap permasalahan protein energi malnutrition, terutama arahnya ke stunting. Ya, saya ambil contoh 2 di sini, karena kita akan diskusi 2. Tentunya banyak yang lainnya. Zat besi, asam folat, dan zinc. Ya, mungkin kita lihat zat besi dulu dan zinc. Ya, nanti detailnya kita lihat di belakang. Jadi pada penelitian retrospektif yang ada di Asia Selatan, ya, resiko stunting itu berkurang sebesar 8% pada anak-anak yang ibunya mengkonsumsi suplementasi IFA dibandingkan dengan mereka yang ibunya tidak mengkonsumsi IFA, gitu ya. Jadi diharapkan memang program pemerintah IFA itu iron and folic acid, jadi zat besi dan asam folat atau TPB sekarang kita sebutnya. Ya. Jadi resiko stuntingnya berkurang sebesar 8%. Lumayan ini ya, 8%. Kemudian penelitian di Nepal juga menunjukkan risiko stunting berkurang sebesar 14% pada ibu yang mengkonsumsi suplementasi IFA ini, ya. Pada penelitian yang lebih baru, gitu ya. Proteksinya lumayan 14%. Ini sangat besar ya, lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, ya. Dan zat besi dan asam folat ini berperan pada pencegahan anemia dan kelahiran prematur. Ya, baru-baru ini saya baru saja menerbitkan paper, tapi saya nggak masukkan di sini, ya, bahwa juga multi micronutrient supplementation, ya, itu sama-sama zat besi dan multi micronutrient supplementation bisa menurunkan anemia dan iron deficiency anemia. Ya, oke. Dan sedangkan untuk zinc itu sendiri, dia tuh zinc itu apa ya? Mikronutrien zat gizi mikro yang super ya. Dan dia sangat esensial. Dia tidak bisa disimpan gitu. Makanya dia terdistribusi ke seluruh tubuh. Jadi kita memang agak sulit untuk melakukan assessment terhadap zinc karena dia itu terdistribusi highly metabolized di dalam tubuh kita. Ya, banyak sekali efeknya, penting sekali untuk pertumbuhan anak. Dan zinc ini kan dia berproses untuk pembelahan dan pertumbuhan sel. Bayangkan saja kalau dia deficient terhadap zinc, sementara zinc itu berperan pada pembelahan dan pertumbuhan sel, ya, tentunya nanti akan berpengaruh terhadap jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita, baik itu yang ada di organ-organ, jaringan, dan juga ada di otak. Dan dia juga berperan pada penyerapan berbagai macam elektrolit di dalam usus, gitu. Dan unsur yang cukup penting adalah dia bisa membantu membangun neurotransmitter. Nah, ini kan tentunya ada otak ya, respon imun, dan juga menjadi berbagai macam katalis untuk berbagai macam enzim ya, yang berguna untuk pertumbuhan. Serta juga bisa melakukan peranannya untuk memodifikasi fungsional protein di dalam membran sel. Ada juga hubungannya dengan pengaturan gen ya, dan juga hormonal. Sehingga memang kalau zinc deficiency itu banyak sekali pengaruhnya kepada fertilitas gitu ya, karena berhubungan dengan hormonal. Juga ada hubungannya dengan permasalahan genetik. Gitu. Jadi banyak peranannya terdistribusi meluas di tempat di mana-mana.
Gitu. Jadi, oke, kita akan diskusi lebih lanjut tentang ini. Sampai sini ada yang ingin bertanya mungkin? Bisa dipahami atau ada yang belum bisa memahami? Ya, kalau ada yang mau bertanya, Silakan, ada yang mau bertanya? Sebelum dilanjutkan ya, mungkin ada yang kurang jelas tadi atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya lanjutkan saja Bu ya, sepertinya belum ada yang Oke. bertanya. Oke. Baik, silakan Bu. Ya. Nah, ini adalah salah satu paper ya yang menunjukkan tentang peranan dari berbagai macam zat gizi mikro terhadap immunity. Kalau tadi kan hubungannya kuat sekali pada infeksi, ya infeksi, immunity, nutrisi itu sangat berperan sekali pada stunting. Banyak ya, jadi silakan dibaca, saya tidak akan mengupas di sini. Misalnya vitamin A, D, C, E, B6, B12, folat, termasuk zinc dan iron. Ya, iron itu adalah zat besi, copper dan selenium. Itu semuanya memiliki masing-masing yang sangat vital. Sebagai contoh di sini adalah kalau kita lihat zinc di sini ya, dia berperan pada perkembangan atau diferensiasi dan fungsi serta pergerakan dari innate immune cell. Ya, innate immune cell itu adalah imun sel yang alamiah gitu ya. Kemudian berperan pada oxidative stress ya, proteksi terhadap sel gitu ya, apa cell protection. Juga berperan di sini pada humoral immunity, antibody respon ya, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dibaca ya, ini paper yang sangat menarik ya. Juga dia jadi kalau kita lihat di zinc sama zat besi itu ada di mana-mana ya, hampir semua jenis respon pada imunitas. Tetapi memang yang paling strong ya dari semua mikronutrien ini adalah pada evidence immunity lebih banyak pada vitamin C, D, dan zinc. Makanya saat COVID ini penting sekali ya konsumsi terutama zinc ini ya diperlukan untuk bisa menurunkan resiko, dan kita tahu nanti bahwa zinc ini sangat banyak peranannya pada penurunan resiko diare dan juga mengatasi masalah-masalah diare. Ya. Sekarang kita lihat bahwa anemia itu sangat kuat hubungannya dengan zinc deficiency dan juga iron deficiency. Ya. Ini kita tahu bahwa anemia prevalence di Indonesia sangat tinggi terutama pada ibu hamil. Dan terjadi peningkatan justru dari tahun 2013 ke 2018. 17% daripada bayi kita dan 25% dari ibu kita itu juga bersamaan defisiensi zinc gitu. Artinya tingginya anemia ini juga berhubungan dengan tingginya zinc defisiensi ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ya pada tabel yang nomor 6 ya, pada usia di bawah 6 ini contoh dari negara di luar ya, di luar Indonesia, di bawah 6 tahun, di atas 6 tahun ya, iron defisiensinya itu cukup tinggi terutama pada yang di bawah 6 tahun gitu ya. Dan di sini juga dihubungkan dengan anemia yang memang terdapat justru makin tinggi umur biasanya semakin tinggi anemianya gitu ya. Memang agak sedikit beda nih di behaviornya, tapi artinya di sini menunjukkan bahwa mungkin separuh daripada anemia itu memang iron deficient. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada zinc, pertumbuhan anak dan stunting. Nah, saya mau tanya dulu, pernah dengar tentang hubungan antara zinc dengan pertumbuhan atau tidak? Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Zinc dan pertumbuhan anak. Ada yang bisa menyampaikan nggak? Kira-kira hubungannya apa sih antara zinc dengan pertumbuhan anak ini? Kalau tadi kan dikatanya sel diferensiasi, sel proliferasi, imunitas, kemudian genetik, kemudian juga permasalahan tadi enzim, hormon, ya. Kira-kira yang mana yang berperan berhubungan dengan pertumbuhan anak? Ya, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan. Ya, silakan. Ada yang menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Bu Rina? Ini katanya perempuan semua ya, Bu?
Ada laki-lakinya Bu, beberapa Nah, orang. bagaimana kalau saya minta laki-lakinya? Mas Bagus ada nggak? Oke, bagus. Silakan Iya, Bagus. Ya, Bu. silakan Mas Bagus. Hubungan zinc dengan pertumbuhan ya, Bu. Iya, Hmm, Maksudnya itu ke dalam yang berhubungan dengan hormon atau gimana, Bu? Maksudnya yang paling berkaitan atau gimana ya, Bu? ya boleh. Yang berkaitan juga boleh. Hmm, oke. Bagaimana, Mas Bagus? Oke, kalau belum bisa, ada mungkin yang lainnya? Benar, Bu, tunggu. Ya. Masih mau googling dulu ya? Enggak, Bu. Nggak apa-apa, Mengingat tapi materi kita nggak bisa kemarin. lama-lama. Iya, gimana? Kalau setahu saya tuh pernah baca kemarin tuh ngeresum ya, zinc itu dapat mempengaruhi kenaikan tinggi badan dan berat badan, Bu. Itu karena terjadinya kekurangan defisiensi pada zinc gitu untuk seorang anak, Bu. Iya, pertanyaan sekarang hubungannya antara zinc dengan stunting dengan pertumbuhan itu apa kira-kira? Tadi kan sudah dijelaskan fungsi-fungsinya. Oke, nggak apa-apa Mas Bagus tadi. Bisa dibantu yang lain atau bisa Ya. sambil googling juga nggak apa-apa Ibu ya, sambil Iya, nggak cari-cari apa-apa. informasi. Nggak apa-apa. Boleh. Masuk dalam kofaktor juga nggak sih, Bu? Oke, itu bagus. Saya boleh bantu jawab nggak, Bu? Oh iya, Ya, boleh. boleh. Please, siapa? Mohon maaf sebelumnya apabila jawaban saya salah ya, Ibu. Karena tadi yang dipaparkan oleh Bagus, kalau zinc itu berperan sebagai salah satu kekebalan tubuh dan juga berperan dalam pertumbuhan ya, Bu. Nah, ininya hubungan dengan stunting itu ketika seseorang kekurangan asupan zinc-nya, otomatis kan pertumbuhan dia akan terhambat gitu. Begitu pula dengan kasus stunting itu yang saya tahu kan pertumbuhan terhambat. Jadi berperan penting zinc itu dalam kasus stunting ini. Itu mungkin Ibu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali sudah mencoba menjawab. Ya, oke, kita coba diskusikan lebih lanjut dan saya akan menjelaskan tentang hal tersebut ya. Oke, tolong diperhatikan dengan baik supaya mungkin nanti ini juga menjadi apa ya pembelajaran untuk teman-teman yang tidak dilupakan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Saya balik lagi ke ini saya. Kok ya kadang-kadang suka ngehang ini. Ya mungkin kebanyakan di sini. Ya oke, saya kembali ke tadi ya. Pertama mungkin kita perlu tahu dulu berarti fungsinya, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan sekilas ya tentang fungsi zinc apa. Zinc itu banyak sekali kan tadi fungsinya. Dia kan tadi highly metabolized, dia terdistribusi di mana-mana, tapi dia nggak punya storage, nggak punya penyimpanan. Gitu. Karena nggak punya disimpan, dia dipakai di mana-mana. Tadi kan sudah dijelaskan dia memiliki fungsi imun function, fungsi imun. Ya. Kemudian tadi dia mempunyai enzim ya, lebih dari 300 enzim itu membutuhkan zinc untuk maksudnya di katalisator dari enzim, sehingga banyak dari enzim ini membutuhkan zinc untuk bisa melakukan fungsinya. Bayangkan saja enzim-enzim kan ada enzim pencernaan, ada enzim macam-macam ya, itu semua dipengaruhi oleh zinc. Kemudian juga fungsi-fungsi saraf dan juga behavior bahkan ya. Kemudian reproduksi tadi hormon ya. Tadi kalau zinc deficiency itu banyak sekali peranannya dengan berbagai macam masalah fertilitas, masalah kemandulan dan sebagainya. Kemudian metabolisme vitamin A itu juga dipengaruhi sekali oleh zinc. Nanti kita lihat juga interaksi zinc itu pada apa saja. Dan tadi dikatakan dia kan berhubungan dengan sintesis asam amino, ya protein, ya hormon tadi kan sudah insulin semua. Dan satu lagi adalah dia berperan pada
growth, pertumbuhan. Nah, kembali kita lihat kenapa dia bisa berperan pada pertumbuhan. Ini salah satu ilustrasi yang baik, nanti dibaca saja, Choi et al. Dan kawan-kawan tahun 2020, dia mengupas sebenarnya tentang zinc in the brain ya. Di sini dia mengungkapkan satu jalur. Ya, jalur ini ada banyak jalur nih ternyata. Zinc itu ternyata sampai ke pertumbuhan itu bagaimana sih gitu kan? Ini zinc, ini pertumbuhan gitu ya. Ternyata banyak jalurnya gitu. Nah, zinc berkontribusi pada sintet. Tadi kan dikatakan dia berhubungan dengan genetik karena dia berkontribusi pada sintesis DNA dan RNA. Nah, di sini ya. Jadi DNA ya genetik print kita dan juga RNA messengernya dan transkripsinya itu dia berperan. Jadi sehingga karena dia berperan pada DNA RNA ini sintesisnya sehingga dia berperan pada gene transcription. Ya, jadi nanti bisa kemudian gene ini switch on, switch off ya, itu juga dipengaruhi oleh zinc. Jadi dia akan berpengaruh nanti gene transcription ini tentunya pada pembentukan apa yang disebut dengan IGF ya, insulin-like growth factor 1 ya. Ya, di sini di mana dia sangat penting sekali untuk proses sekresi insulin gitu ya. Dan tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan. Satu sisi juga zinc ini kan tadi juga pada sebagai neurotransmitter ya, dan dia juga berhubungan juga dengan otak gitu ya, otak kita gitu, di mana di otak ini tadi sama dia menghasilkan growth hormone ya, maksudnya menstimulasi pembentukan growth hormone ya, yang nanti menghasilkan IGF tadi, yaitu yang insulin like growth factor gitu ya. Kemudian juga hormon pertumbuhan lainnya atau hormon pertumbuhan reseptor atau growth hormone reseptor gitu. Dan di sini juga dia menstimulasi hati ya untuk bisa nanti jadi kadar zinc yang rendah atau kadar zinc yang tinggi itu kan mempengaruhi IGF kembali dari tadi mekanisme DNA RNA dari otak dan dari hati. Karena di hati ini biasanya banyak zat-zat ini yang diaktifasi gitu ya di hati ini. Sehingga bisa nanti meningkatkan IGF-1 ya, yang nanti juga meningkatkan reseptornya, memberikan signal transduction untuk bisa meningkatkan atau mempengaruhi pertumbuhan. Ya. Jadi kalau ini tidak terbentuk dengan baik, dia akan menyebabkan pertumbuhan linear itu terhambat gitu. Karena kadar zinc yang rendah, misalnya di rendah zincnya, menyebabkan nanti hormon-hormon ini akan jadi rendah, terganggu produksinya. Karena produksi di sini terganggu, sehingga juga growth hormone reseptornya terganggu, sehingga produksi growth hormone itu menjadi resisten. Dan sehingga dapat menghambat efek dari metabolisme growth hormone itu sendiri, sehingga sintesis dan sekresi daripada IGF-1 ya menurun, yang dapat menyebabkan pertumbuhan juga terhambat, jadi pendek gitu. Nah, sekarang banyak yang mau ngasih udah kasih growth hormone aja gitu, padahal pangkalnya kan ada di sini gitu ya, dan pangkalnya lagi ada di zinc ya. Jadi kalau dikasih growth hormone terus tapi zinc yang nggak dikasih, yang diperbaiki ya juga sama gitu. Nah, ini semua akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, berapa sih dibutuhkan kecukupan ini? Ada yang terbaru ya, yang di tahun 2019 kita sebenarnya membutuhkannya nggak besar-besar amat sebenarnya ya, kurang lebih antara 2 sampai dengan 12 tergantung dari masing-masing umur gitu. Tapi kenapa kok nggak nyampe gitu, nggak dapet gitu ya? Kan segini sebenarnya harusnya tidak besar. Kenyataannya banyak sekali yang di bawah 3 gitu ya. Karena memang sumber zinc yang dimakan itu kurang beragam gitu. Jadi harusnya kalau kita ini sebenarnya mungkin di Jakarta bisa mendapatkan berbagai macam ini, tapi di daerah itu mungkin sumbernya lebih besar lagi sebenarnya. Masalahnya karena zinc ini tidak disimpan dalam tubuh, sehingga dia secara esensial harus disuplai dari luar gitu. Nah, sehingga pemenuhan daripada asupan itu sangat penting sekali pada zinc ini. Ya,
sayangnya memang dia banyak terdapat pada animal protein, daging ya, seafood, tetapi juga ada pada plant source protein, nabati ya, kacang-kacangan ya, sehingga kalau memang dia tidak mampu membeli daging atau seafood, dia bisa makan kacang-kacangan atau juga jenis-jenis lain. Soalnya di sini seperti misalnya kacang merah, kacang-kacangan, dan juga telur itu ya juga mengandung zinc, gitu ya, susu dan lain sebagainya. Ya di sini mungkin agak makanan-makanan yang mahal, tapi juga ada yang bisa terjangkau, gitu ya. Bahkan tempe dan tahu itu juga mengandung zinc. Ya. Jadi masing-masing di sini memang yang paling tinggi kalau kita lihat di sini adalah oyster, yang makanan seafood itu tinggi sekali ya zincnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada tempe, tahu, bahkan ada ubi jalar, kemudian pumpkin itu apa? Pumpkin itu labu kuning gitu ya. Itu kan ada di kita semua gitu ya. Jadi jamur gitu sangat tinggi sekali, dan tentunya biji-bijian, kacang-kacangan gitu. Ya. Sehingga penyebab utama dari kekurangan zinc itu adalah defisiensi zinc yang disebabkan oleh asupan yang kurang. Nah, satu sisi lagi adalah ketidakmampuan menyerap mikronutrien. Misalnya karena tadi diare misalnya. Itu sangat penting sekali ya. Kalau diare itu biasanya zinc deficient juga. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan metabolisme karena mungkin misalnya pertumbuhan atau kehamilan ya, atau dia kehilangan zinc yang berlebihan karena dia sakit kronis atau dia diare atau dia pneumonia. Nah, semuanya menyebabkan terjadinya kekurangan zinc kalau dia tidak disuplai dengan baik. Oke. Sampai sini saya ingin bertanya, kira-kira kalau melihat begini dampak kekurangan zinc itu jadinya apa ya? Ada yang mau menjawab mungkin? Ayo silahkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Tidak apa-apa, nggak usah takut salah. Izin menjawab, Bu. Ya, oke. Mungkin Silakan. kelainan genetik penyebabnya. Terus kemudian Dampaknya? Dampak itu maksudnya konsekuensinya dari kekurangan zinc. konsekuensinya bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan, menyebabkan penghambatan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Kemudian bisa menyebabkan diare berkepanjangan dan menyebabkan defisiensi tingkat berat. Baik, terima kasih Mas Bagus sudah menjawab ya. Oke, kan tadi kita tahu bahwa kekurangan zinc-nya, kekurangan penyebabnya ini ya, gitu ya tadi. Dampaknya tentunya betul disampaikan tadi Mas Bagus ya, gangguan pertumbuhan stunting, gangguan makan ya, karena tadi ada faktor otak juga ya dipengaruhi ya, itu berpengaruh pada juga permasalahan appetite ya, pubertas terhambat karena tadi berhubungan juga dengan berbagai macam hormon gitu, gangguan imunitas ya, mengganggu imunitas bawaan, tadi kan peranannya banyak sekali kan zinc pada imunitas, menurunkan sel-sel imunitas ya, sitokin ya, dan juga anak menjadi rentan pada infeksi, diare, pneumonia, malaria, campak ya. Dan kejadian diare ini merupakan banyak sekali pemicu ya terjadinya zinc deficiency dan penurunan imunitas gitu ya. Nah, sehingga banyak studi yang mencoba untuk memberikan suplementasi zinc ya. Kalau untuk pertumbuhan anak itu sendiri, ternyata efeknya pemberian zinc ini bisa memberikan pertambahan tinggi badan sampai 0,36 atau sentimeter kalau dia diberikan intervensi. Tapi ada juga yang melihat di Indonesia pertambahannya bisa sampai 1,1 sampai 1,5 cm ya. Banyak sekali ya dibandingkan dengan yang ditemukan oleh Buta ya. Kemudian pada usia yang 2 tahun meningkatkan tinggi badan bahkan ada yang sampai 1,37 cm. Jadi masing-masing itu berbeda-beda. Jadi 3 studi ini menunjukkan artinya ada peningkatan tapi memang berbeda-beda dari kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, tapi tadi selain pertumbuhan anak, pemberian suplementasi zinc itu juga
dapat mencegah kejadian diare dan menurunkan kejadian demam pada kelompok intervensi. Anak yang diare itu dianjurkan untuk mendapatkan zinc di dalam protokol manajemen diare di dalam di negara kita maupun di dunia, ya, diberikan 10 mg selama 10 hari, gitu ya. Nah, anak yang anemia saat dia misalnya sebelum diberikan suplementasi dalam studi menunjukkan penurunan presentasi prevalensi anemia, ya. Kalau dia anemia kemudian anak itu diberi zinc, ternyata dia bisa menurunkan prevalensinya sampai 6-9%. Kalau dia mendapatkan zinc, tapi juga ditambah di dalamnya ada zat besi. Jadi kalau pemberian zinc biasanya dia juga mencampurkan dengan zat besi dan jenis mikronutrien lainnya. Dan konsentrasi plasma zinc, ya, dilihat lebih tinggi, ya, yang mendapatkan suplementasi ini. Dan peningkatan kadar serum ini juga diikuti juga dengan peningkatan tadi IGF-1, ya. Kita tahu insulin growth factor 1, ya, dan juga indikator status gizi lainnya seperti weight for easy score dan height for easy score, ya, meningkat, ya. Walaupun pada studi di CHO di tahun 2018 dia belum melihat adanya peningkatan yang signifikan dengan mereka yang tidak mendapatkan zinc. Jadi studinya memang masih harus terus berkembang. Ya. Nah, ini tentunya banyak studi-studi lain tentang zinc, ya. Jadi baik efek untuk zinc terhadap pertumbuhan anak, ya, di usia 5 tahun, ya, dengan penambahan berat badan tadi yang disampaikan, ya, 0,36. Tadi ini saya sudah jelaskan, ya. Jadi saya tidak perlu. Nah, kemudian juga pada ibu hamil, efek zinc ini juga penting sekali ketika suplementasi diberikan pada ibu hamil dan intervensi itu bisa meningkatkan juga tinggi badan anak. Pada kelompok prematur ada juga yang memberikan intervensi, ya, dan terjadi tumbuh kejar, gitu ya. Intervensi memiliki tinggi 4,1 cm lebih besar dibandingkan mereka yang kelompok kontrol. Jadi penambahannya luar biasa, ya. Kemudian tadi dikatakan memang terjadi peningkatan konsentrasi zinc itu sendiri. Ya, oke. Nah, ini studi detailnya nanti teman-teman kalau ingin dapatkan untuk Cochrane Library ini, ya, untuk menunjukkan pertama yang dilihat dari pengaruhnya pada serum dan plasma zinc. Ya. Di sini memang diberikan fortifikasi, ya, ternyata bisa meningkatkan serum zinc, ya. Tapi ini evidence-nya masih belum begitu convincing, gitu ya. Ada penambahan plasma zinc sebesar 2,12 kali dibandingkan dengan yang tidak diberi zinc. Kalau untuk stunting bagaimana? Ternyata efeknya memang fortifikasi makanan yang diberikan zinc, ya, masih belum begitu convincing ternyata hasilnya. Ada efek sedikit, ada juga yang tidak berefek terhadap insidence daripada stunting. Jadi studinya memang harus lebih banyak lagi, tetapi sudah ada indikasi memang beberapa studi menunjukkan perubahan, gitu ya. Tetapi pada ini juga sama tetapi juga diikut tidak hanya pada stuntingnya, juga pada underweight atau kurus ini yang juga ternyata masih belum banyak pengaruhnya. Nah, ini studi kompilasi di tahun 2016 ini mungkin sekarang sudah banyak evidence yang baru lagi, sehingga kesimpulannya ketika makanan diberikan fortifikasi dengan zinc, mungkin saja dia bisa meningkatkan serum zincnya, ya, pada populasi yang diberi. Kalau misalnya zinc itu hanya satu-satunya fortifikasi yang digunakan. Tapi kalau zinc itu ditambahkan pada makanan dan dikombinasikan dengan mikronutrien lain, dia ternyata efeknya kecil, ya, sehingga memang terjadi interaksi zinc dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau dia diberikan zinc saja, fortifikasi diberikan zinc saja, ternyata peningkatan serum zincnya tuh tinggi, gitu ya. Tapi ketika dia digabungkan dengan mikronutrien lain, ternyata efeknya tidak sebesar ketika dia sendirian, gitu ya. Dan juga efek purifikasi ini bisa selain pada serum zinc tadi defisiensinya,
pertumbuhan kognitif gitu ya, hematologi, tapi itu semua masih belum sepenuhnya hasilnya belum sepenuhnya convincing ya. Jadi karena studinya masih sedikit sehingga mereka tidak bisa menyimpulkan lebih jauh gitu. Intinya pemberian zinc yang tunggal yang mereka temukan ini baik untuk lebih banyak berpengaruh pada serum zincnya, tetapi belum banyak pengaruhnya pada pertumbuhan linear tadi. Jadi membutuhkan studi lebih banyak lagi. Nah, setelah itu habis itu banyak penelitian-penelitian berkembang. Contohnya di Zimbabwe gitu ya. Memang dia menemukan bahwa ibu ya yang kemudian mendapatkan, karena kan zinc sekarang itu banyak dimasukkan di dalam fortifikasi terutama beras gitu ya. Nah, kalau ibu itu mengadopsi suatu food fortifikasi, dia harus dibantu oleh bapaknya gitu ya. Kalau dengan demikian efek untuk penurunan daripada proporsi stunted itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan fortifikasi tersebut ya. Jadi dia bisa menurunkan stunting lebih banyak ketika dia didukung oleh suaminya gitu. Jadi peranan ini jadi ada aspek gizinya di mana dia memberikan food yang difortifikasi dengan zinc, tapi ada aspek pola asuhnya di mana ibu harus juga dibantu oleh suaminya. Jadi Mas Bagus tadi kan laki-laki ya, nanti akan menjadi bapak. Nah, akan berperan sangat besar sekali ketika ibunya itu mempunyai pengetahuan yang baik, pola asuh yang baik, dia juga harus dukung oleh suaminya untuk bisa menerapkan atau memberikan fortifikasi makanan yang dengan zinc ini pada anaknya. Itu di Zimbabwe. Di Guatemala dia besar ya studinya dan dia di sini memberikan apa yang disebut dengan hot drink atole yang difortifikasi dengan multi mikronutrien ya, tidak hanya zinc tapi dia juga memberikan zat besi ya, dan tapi dia belum menemukan adanya perbedaan atau efek yang baik terhadap morbiditas ya. Dan mikronutrien, penambahan mikronutrien di sini tidak banyak berhubungan dengan stunting, sehingga menurut dia mungkin studi ini harus atau pemberian itu harus jauh lebih long term ya, dan juga harus kuat untuk bisa memberikan impact. Yang dia lakukan ini saja yang sudah long term itu masih 18 bulan ya, itu masih belum memberikan impact gitu ya. Jadi di Guatemala ini dia tidak menemukan hasil yang baik dibandingkan dengan micronutrient supplementation. Jadi dia mengatakan bahwa mungkin memberikan micronutrient supplementation mungkin lebih baik dibandingkan dengan memberikan food fortifikasi dengan zinc. Ya. Nah ini adalah penelitian yang ada di Indonesia ya, di mana dia melihat zinc biofortification rice ya, jadi di pemberian beras dengan zinc gitu ya, ternyata memang yang terjadi perbedaan kemampuan daya beli ya, dan juga variasi daripada harga ya di berbagai macam daerah. Misalnya di daerah Maluku, NTT dan Papua, dia high cost ya, mahal. Juga affordability-nya, kemampuan belinya juga kurang gitu. Di Jakarta dia high cost gitu ya, tetapi orang yang mampu membeli itu juga banyak ya. Sedangkan daerah-daerah lain dia biasanya medium cost dan juga kemampuan belinya itu nah kalian yang ada tinggal di Jakarta ini beruntung sekali ya, karena ternyata kita mempunyai kondisi yang jauh lebih baik dari saudara-saudara kita di daerah lain gitu. Ya, saya manfaatin ini saja. Ini adalah salah satu ya tadi ingin menjelaskan sebenarnya zinc tadi kan dikatakan dia berperan dalam menstimulasi fungsi daripada imun respon. Tapi satu sisi dia juga meningkatkan hemostasis atau keseimbangan dari fungsi-fungsi imunitas itu sendiri. Sehingga memang peranan zinc terhadap diare juga peranan di sini
yang tanpa menggunakan zat besi ya, tapi tadi kan dikatakan memang sebaiknya memang zinc yang ternyata yang banyak bagus terlihat tuh kalau dia tidak digabungkan dengan zat besi gitu ya. Karena memang mereka berkompetisi gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil efek dari zinc supplementation with no iron ya bisa menurunkan incidence diarrhea. Makanya banyak anjuran menggunakan zinc dan juga banyak anjuran setelah diare itu harus diberikan zinc ya. Oke. Nah, ini adalah berbagai macam studi lanjutan tentang efek daripada zinc dengan immunity. Ya. Contohnya adalah pada kasus pneumonia yang acute lower respiratory infection pada anak, gitu ya. Diberikan 30 mg, ya, dan di sini bisa memberikan pengaruh pengobatan atau penata laksanaan dari permasalahan acute lower respiratory infection ini jauh lebih baik daripada placebo. Kemudian orang yang mengalami infeksi HIV/AIDS ya diberikan zinc ya sebanyak 15 mg, dia menunjukkan perbedaan CD4 tetapi tidak signifikan ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan zinc. Tetapi zinc ini juga berinteraksi dengan banyak nutrien lainnya ya. Contoh yang paling kuat adalah berinteraksi dengan zat besi. Jadi makanya ketika pemberian zinc itu harus dipastikan apalagi di jangka panjang ya, dia bisa saja menurunkan salah satunya adalah Cooper ya. Jadi kalau ada suplementasi zinc kita harus pastikan juga kita memberikan Cooper di sana. Karena mendapatkan zinc yang dalam kuantiti yang besar ya dari berapa minggu bisa menyebabkan bioavailability daripada Cooper itu menurun. Ya, jadi biasanya pemberian zinc ya itu kan bisa meningkatkan sintesis daripada usus kita ya. Tetapi juga bisa tidak hanya pada zinc itu sendiri, tapi juga sintesis daripada Cooper binding protein atau yang disebut dengan metallothionin. Ya. Nah, metallothionin ini ya yang ada pada Cooper ini ya, dia maksudnya metallothionin ini bisa mentrap atau menjebak ya si Cooper ini di dalam sel usus ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa diabsorpsi gitu. Sehingga kalau pemberian zinc yang jangka panjang banyak itu harus juga diperhatikan masalah Cooper ini. Ya. Cooper itu adalah salah satu zat nutrien yang sangat penting sekali dengan banyak sekali masalah-masalah yang ada, terutama untuk insulin sensitivity ya. Nah, intake yang ada, asupan yang baik ya. Sebenarnya kalau yang biasa saja kita lakukan di mana mengandung zinc, dia tidak banyak memberikan efek pada absorpsi Cooper gitu ya. Hanya kalau kita meminum zinc yang large quantity, yang besar, dosisnya juga banyak ya. Nah, satu sisi pemberian kalau dibalik ya, kalau Cooper itu diberikan banyak, ternyata dia tidak berpengaruh pada zinc. Jadi yang berpengaruh ke Cooper itu si zinc-nya, tapi Cooper tidak memberikan masalah pada absorpsi zinc itu sendiri. Ya. Tadi kan katanya dia juga berinteraksi dengan zat besi. Ya. Jadi terutama untuk suplemen, bukan pada makanan gitu ya. Ya, jadi concern daripada pemberian karena interaksi ini. Jadi kalau ibu hamil yang diberikan zat besi pada IVA ya pada waktu dia kehamilan ya bisa kemungkinan memang juga harus diberikan zinc. Gitu. Jadi makanya saat ini banyak policy yang menghancurkan tidak hanya diberikan IVA atau iron and folic acid tapi TTD tapi juga diberikan multi micronutrien sehingga di dalamnya ada zat besi, ada zinc ya. Karena pemberian iron ini zat besi ini bisa saja menurunkan zinc ya. Jadi interaksi antara zinc dan zat besi ini ya lebih banyak pada pemberian suplemen tapi tidak pada pemberian makanan yang sifatnya dietary intake biasa. Jadi beda dengan yang kita makan. Tapi dengan walaupun demikian, memang tetap kita harus pastikan. Contohnya juga zinc ini sangat dipengaruhi juga oleh nutrien-nutrien lain seperti bahkan non nutrien seperti tanin ya, seperti dari teh, kopi gitu ya.
dan dua-duanya biasanya bisa terpengaruh ya. Jadi tapi zinc dan zat besi itu sendiri ketika dimakan dalam makanan dia tidak saling berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah yang suplemen ya. Kemudian juga berpengaruh pada juga ada hubungan dengan kalsium. Jadi kalau kemungkinan bisa menimbulkan pengaruh terhadap absorpsi daripada zinc itu sendiri. Ya. Jadi kerusakan atau gangguan pada absorpsi zinc ya lebih banyak memang terjadi pada usia yang lanjut ya, tapi tidak pada remaja. Sehingga memang pemberian high kalsium pada orang tua itu harus hati-hati sekali gitu ya, karena dia juga akan menurunkan absorpsi daripada zinc, padahal zinc dibutuhkan untuk imunitas gitu ya. Nah, kalsium ya kalau dia bersama-sama dengan asam paitet gitu ya, dia sudah misalnya dia minum susunya kalsiumnya tinggi, kemudian dia juga makan nasinya banyak, itu juga bisa menurunkan absorpsi daripada zinc. Nah, sehingga paitet ya, paitet itu akan menurunkan asam pitat itu yang biasa ada di nasi gitu ya, itu bisa menurunkan absorpsi zinc, juga menurunkan absorpsi zat besi. Nah, kalau misalnya tadi pada nasi putih contohnya, tapi juga banyak paitet ini ada pada diet yang berasal dari nabati, ya. Sehingga memang harus dimodifikasi, harus dilakukan bervariasi sehingga kalau kita konsumsinya banyak nabati harus bervariasi sehingga bisa mencukupi adanya protein yang bisa nanti membawa absorpsi zinc itu masuk ke dalam usus kita. Ya. Dan juga fosfor. Fosfor ini juga menurunkan absorpsi daripada zinc. Nah, kesimpulannya untuk zinc ini dia berhubungan erat dengan pertumbuhan dan kejadian stunting, ya, sehingga pemberian suplementasi zinc bisa memberikan manfaat pada pertumbuhan tinggi badan, ya, tetapi efeknya masih lemah, tapi sangat kuat pada imunitas dan infeksi. Jadi untuk zinc terhadap tinggi badan, pertumbuhan tinggi badan terhadap stunting itu ada efeknya tetapi lemah. Tapi pada immunity, pada diare itu kuat. Gitu. Jadi jalurnya tidak langsung, jalurnya melewati peningkatan resistensi terhadap penyakit melalui peningkatan imunitas. Ya. Zinc tidak berperan tunggal dalam pertumbuhan linear. Zinc berinteraksi dengan banyak mineral lainnya. Ya. Suplementasi multimikronutrien atau fortifikasi multimikronutrien bisa menjadi salah satu alternatif. Stunting perlu diintervensi secara multisektor ya untuk memastikan semua faktor termasuk makanan bergizi, lingkungan, pola asuh bisa terkendali. Oke, nah ini mengenai zinc. Sampai sini ada yang bertanya tuh belum? Kalau enggak kita lanjut ke zat besi. Silakan. Jika ada yang mau bertanya tadi terkait peran zinc ya untuk penanganan stunting. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ayo aktif untuk bertanya. Izin bertanya. Oke, ada Ibu dari Tari ya. Silakan Tari. Izin bertanya ya Bu, ini mengenai stunting. Di sini saya izin bertanya, apakah stunting itu hanya terjadi kepada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaannya adalah, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali, bahwa zinc itu kayaknya, bukan zinc ya, tapi stunting itu ya, kayaknya tidak hanya, apakah hanya orang miskin saja gitu ya. Memang poverty, kemiskinan itu merupakan underlying faktor yang sosioekonomik itu faktor yang sangat kuat ya pada terjadinya stunting gitu ya. Karena dia akan memberikan efek di mana-mana, dia berhubungan juga dengan politik, dia berhubungan juga dengan penyediaan makanan dan juga pelayanan kesehatan gitu. Tapi kita lihat bahwa di Indonesia itu zinc juga tinggi pada kelompok yang mampu gitu ya, karena kan tinggi sekali ya zincnya, sehingga stuntingnya gitu ya. Jadi stunting itu juga terjadi pada kelompok yang mampu, tetapi perubahan pada penurunan stunting itu lebih besar pada kelompok yang mampu. Nah, kenapa pertanyaannya stunting juga terjadi pada kelompok yang mampu ya? Karena memang stunting itu juga dipengaruhi oleh pola asuh gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ya, coba deh
kebanyakan ibu rumah tangga sekarang mempunyai asisten rumah tangga gitu. Kita bukan menyalahkan asisten rumah tangganya, karena asisten rumah tangga ini banyak yang low educated gitu ya, dan tidak diberikan, ibunya diberikan edukasi tentang gizi, tapi yang merawat anaknya itu adalah asisten rumah tangga atau ibunya, dan itu sangat unik sekali di Indonesia begitu ya. Banyak sekali, apalagi ibu bekerja ya, dia berikan saja kepada mbaknya. Nah, ini yang menjadi masalah juga pada orang-orang yang mampu. Ada masalah pola asuh, karena anak itu dibutuhkan juga bukan hanya makan, tetapi juga perawatan yang baik gitu ya. Jadi hal ini mungkin faktor sosial ini mungkin saja ya memberikan pengaruh pada pemilihan makanan. Mampu beli tapi makanannya nggak bagus yang diberikan, atau karena diberikan pada mbaknya, ibunya nggak nyusuin, bisa saja, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan psychosocial stimulation, stimulasi pada anaknya gitu ya. Anaknya itu kan membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya, kasih sayang gitu ya. Jadi nanti ini calon-calon ibu bapak semua kan ya, dipastikan nanti memang kalaupun nanti mempunyai asisten rumah tangga, harus dipastikan harus di coaching dengan baik, diedukasi dengan baik gitu ya. Kalau bisa mempunyai asisten rumah tangga yang educated juga gitu. Ya, walaupun itu sulit gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah, kita belum ada tuh analisanya tentang ini, tapi itu adalah kenyataan yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin berbeda dengan negara lain gitu. Coba lihat ya, dari Sabang sampai Merauke pasti punya asisten rumah tangga. Ya, apalagi ibu-ibu sekarang banyak yang mohon maaf agak malas gitu ya, masak malas gitu ya, banyak chattingan, banyak sosial media. Nah, ini nggak nyalahin nih, tapi kenyataannya sudah mulai muncul. Ini adalah masalah perubahan perilaku ke arah pola asuh yang kurang baik gitu. Ya, mungkin seperti itu jawaban saya. Ya, analisanya apa? Memang ada analisanya, nanti kalau nggak salah itu ada, memang perubahannya tetap penurunan itu lebih bagus pada kelompok yang mampu. Karena mereka punya banyak keuntungan-keuntungan, tentunya pelayanan kesehatan mungkin lebih baik gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ketersediaan makanan tentunya. Di luar pola asuh tadi. Tapi pola asuh itu sangat penting sekali. Oke, saya lanjut dulu, dan sebenarnya saya tidak bisa sampai jam 4 ya Bu ya, kita usahakan mungkin selesai jam 3.30. Oke. Baik. Saya lanjutkan dulu untuk zat besi. Untuk zat besi ini pertumbuhan anak itu sangat banyak ya tentang zat besi ini. Saya mohon maaf yang ini bahasa Inggris slide-nya. Dia seperti halnya zinc, dia sangat esensial, makronutrien sangat esensial. Dan dia memberikan apa yang disebut dengan D-block transition metal ya. Jadi dia merupakan metal yang D-block transition yang bisa men-switch atau merubah ya berubah di jalur oksidasi, berbagai macam jalur oksidasi ya, sehingga bisa menyebabkan transfer elektron ya, dan juga bisa mengikat berbagai macam bagian ligan daripada secara biologis ya, sehingga zat besi ini kalau kebanyakan juga, kalau proteinnya kurang itu dia bisa toksik gitu ya, karena dia bisa jadi radikal bebas gitu. Kurang itu masalah, kebanyakan juga masalah. Jadi dia harus so-so. Dan kita tahu zat besi ini ada yang jenisnya divalen ferrous ya, atau Fe2, atau yang trivalen ferric yang Fe3+ ya. Jadi di dua hal ini. Dan banyak proses hematoprotein, yaitu protein hematopoiesis, dan juga banyak juga yang mengandung non-hem, jadi ada yang hem, ada yang non-hem. Jadi ada dua macam, hem ion dan non-hem ion. Ya, yang keduanya tentunya memiliki efek yang berbeda-beda dalam tubuh kita, juga bioavailability-nya. Ya. Nah, tadi dikatakan juga dia sangat erat hubungannya dengan berbagai macam protein. Salah satu contoh adalah hemoglobin. Ya, itu bagian dari hemoprotein. Nah, hem protein ini berarti artinya yang jenisnya hem, ya. Hem ion tadi ya, itu dia sangat kuat hubungannya dengan hemoglobin dan mioglobin, di mana berperan untuk pengikatan oksigen dan transport. Dia bisa mengkatalisasi enzim dan juga pada metabolisme oksigen, gitu ya.
Kemudian di sitokrom dia juga bisa terlibat pada transport elektron. Gitu. Tapi ada jenis juga yang non-hem ion containing protein. Gitu. Ini juga fungsinya krusial, ya, terutama untuk sintesis DNA, proliferasi sel, atau perkembangan sel, diferensiasinya, gen, ya, metabolisme obat dan steroid dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Jadi dengan demikian berarti dia ada fungsi hematopoiesis tadi melalui hemoglobinnya. Juga dia ternyata berhubungan dengan konversi gula darah menjadi energi. Ya, juga memproduksi tadi, membantu produksi enzim, hormon, dan juga imunitas. Gitu. Jadi sehingga kenapa kita butuh, ya? Karena tadi kan ada sentral ionnya di hem, ya, sitokrom. Tadi juga ada yang non protein, hemoglobin, dan ion disefisiensi ini sangat erat hubungannya dengan peningkatan anemia, terutama menimbulkan adanya terjadinya hipoksia, kekurangan oksigen dari jaringan, karena tadi kan dia mengangkut oksigen. Dan juga tadi dikatakan zat besi yang nanti tersebar banyak dalam tubuh kita, kalau kebanyakan itu juga sitotoksik gitu ya. Karena dia membutuhkan protein untuk dia berikatan. Ketika tidak ada protein dalam tubuh kita, atau sudah cukup dengan nilai dan ada yang kelebihan, dia menjadi radikal bebas. Nah, itu akan menjadi prooksidan. Ya, jadi juga tidak terlalu banyak. Nah, ini fungsi-fungsinya kita lihat dia hampir berada di semua, dan organ dan zat besi ini bisa disimpan gitu ya. Dia bisa didistribusikan, dia juga bisa disimpan ya di berbagai macam organ tersebut gitu. Nah, penyerapannya seperti apa? Ya, kalau di makanan tentunya dia akan diserap oleh sel mukosa di dalam usus kita. Dan juga di si mukosa ketika dia berlebihan, kalau nggak ada simpanan proteinnya tadi dikatakan dia bisa jadi radikal bebas ya. Kalau dia disimpan bersama dengan proteinnya seperti ferritin misalnya gitu ya. Kalau tubuh membutuhkan nanti mukosal ferritin, jadi ferritin yang disimpan tadi dia akan mengeluarkan zat besinya ya menjadi mukosal transferin. Jadi dari ferritin yang merupakan simpanan daripada zat besi bersama di protein tersebut, ferritin itu protein yang menyimpan zat besi, nanti ketika tubuh membutuhkan dia akan merilis zat besi tersebut ke apa yang disebut dengan transferin mukosal. Ya, transferin ini jadi bentuk transport daripada protein yang mendistribusikan zat besi. Ya, jadi dia akan kemudian mentransfer nanti transferin ini ke berbagai macam pembuluh darah ya dan di tubuh organ tubuh lainnya. Tetapi kalau tubuh tidak membutuhkan ya dan dia tentunya harus dikeluarkan. Biasanya dia bisa dikeluarkan melalui sel-sel shedding daripada intestinal ya, kan ada yang harus copot segala macam gitu ya. Tapi juga kalau terlalu berlebihan sekali tentunya akan menimbulkan bahaya gitu. Nah, tadi dikatakan ada yang jenis hem, ada yang jenis non-hem. Hem itu biasanya dari animal source ya, dari protein hewani. Ya, jadi yang jenis-jenis ini. Gitu. Kalau yang non-hem itu banyak dari adalah dari nabati. Gitu. Tapi memang bioavailability dan penyerapan daripada hem sama non-hem ini memang beda. Kalau hem itu bisa sampai penyerapannya dalam tubuh kita itu sampai kurang lebih 10% dan terabsorpsi bisa sampai 25%. Sedangkan kalau non-hem itu 90%-nya itu tidak bisa terabsorpsi ya. Jadi kalaupun dia diabsorpsi kurang dari 20% gitu. Jadi banyak mengatakan bagus menggunakan zat besi yang berasal dari hem, tapi juga kalau kebanyakan tadi juga akan masalah gitu ya. Nah, di dalam metabolismenya ya, zat besi ini pertama kita harus tahu dulu dia tentunya ada di kita lihat di usus kita ya. Nanti dia dikonversikan dari jenis yang Fe3 menjadi ke Fe2 untuk diabsorpsi pada waktu dia absorpsi tadi gitu ya. Jadi di duodenum ya, itu salah satu dari usus halus kita. Dia sangat penting sekali untuk absorpsi daripada zat besi ini. Kan ketika dia diabsorpsi ya,
zat besi ini akan disimpan di enterosit, atau enterosit ini adalah di sel-sel intestinal atau usus. Ya. Nah, dari sinilah dia kemudian dia akan pergi ke sirkulasi dan ditransportasikan ke seluruh tubuh, ya, ke berbagai macam bagian melalui transferin. Jadi di sini dia masuk, kemudian dia disimpan dalam bentuk ferritin, ya. Nanti kalau misalnya tubuh membutuhkan, dia akan dirilis ke dalam bentuk ferroprotein ini ke transferin, ya, di mana nanti akan ditransferkan dalam transferin di dalam darah dalam bentuk transferin. Jadi ini menjadi ferroprotein yang kemudian nanti ditransportkan di pembuluh darah dalam bentuk transferin, ya. Dan dari transferin ini tentunya nanti akan juga ke bagian lainnya seperti di limpa dan juga ke hati, gitu ya. Dan di hati ini nanti ferritin kemudian berikatan atau berinteraksi yang nanti berhubungan dengan hepsidin yang dikeluarkan, dan hepsidin ini bisa menstimulasi ferroportin, juga bisa hubungan antara transfer antara Fe2+ dengan Fe3+, ya, dan juga bisa meningkatkan storage ferritin di dalam limpa, gitu ya. Nah, ini tentunya metabolisme yang ada. Sedangkan di dalam tubuh kita ini sebenarnya regulasi daripada metabolisme zat besi ini sangat terregulasi dengan baik, terutama pada laki-laki kurang lebih ada 4.000 mg daripada zat besi, ya, karena dia tidak banyak dikeluarkan, gitu ya, di dalam eritrositnya, karena tidak ada blood loss, kan, gitu ya. Jadi dia disimpan di limpa, ya, di hati dalam bentuk makrofag, gitu ya, dan kemudian ditransportasikan juga nanti melalui sitokrom, ferroportin, dan myoglobulin, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dimakan makanan yang mengandung zat besi, kemudian diabsorpsi, ada yang keluar sebagai loss, gitu ya, loss baik itu feses maupun dari permasalahan-permasalahan menstruasi misalnya kalau laki-laki perempuan. Kemudian dia nanti ketika di sini dia disimpan, didistribusikan ke pembuluh darah dalam bentuk ferritin, dalam bentuk transferin, kemudian juga ke vena, ke arteri, ya, kemudian juga ke hati. Di hati ini disimpan, itu ya, tadi disebutkan kan dalam bentuk ferritin dan kemudian hepsidin, dan juga ada penggunaannya di banyak sel-sel lainnya seperti di tulang, juga di otot dan otak, serta juga pembuluh darah. Ya. Nah, dalam metabolisme ini dia sangat cepat, gitu ya. Jadi 1-2 mg daripada zat besi ini selalu hilang juga dalam proses metabolisme, ya. Melalui kulit kita, melalui juga pembuluh darah tentunya yang hilang, ya, atau melalui menstruasi, deskumulasi daripada uterus dan lain sebagainya, ya. Jadi, nah, tapi biasanya kehilangan dan masukan ini tubuh kita itu mencoba melakukan hemostasis, ya, dengan adanya intestinal absorpsi. Jadi pengaturannya pada absorpsi zat besi ini di bagian intestinal. Jadi bagaimana penting sekali usus ini. Jadi kalau tadi gut microbiotanya juga berpengaruh karena kurang, ya, zat besi ini tentunya juga akan berpengaruh pada absorpsinya. Sehingga recycling daripada zat besi ini, ya, merupakan bagian yang penting, ya, untuk bisa menyeimbangkan zat besi dalam tubuh. Jadi kalau misalnya, jadi tubuh kita itu berusaha untuk menyeimbangkan zat besi ini dalam tubuh. Ya, jadi ada zat besi balance, ferrum balance, ya, dengan cara dia mungkin nanti diambil daripada tulang, atau mungkin dari red blood cell atau reticuloendotelial, yang memastikan supaya zat besinya terus ada, atau mungkin di storage dulu di dalam liver, gitu, yang kemudian diambil dan lain sebagainya. Dan ini semuanya merupakan konsekuensi yang dilakukan menunjukkan bahwa hilangnya 1-2 mg zat besi per hari itu juga digantikan oleh masuknya zat besi 1,2 mg per hari, gitu ya. Jadi nanti dia terus akan memastikan jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu akan balance, gitu.
Nah, ini adalah requirement-nya dari masing-masing sama dengan kurang lebih hampir sama dengan zat zinc ya. Dan ini ada source makanannya tadi heme iron kita tahu bahwa animal fresh food, kemudian non heme itu dari plant source food ya. Ya ini jenis-jenis yang banyak gitu ya. Dan sangat besar sekali ya pengaruh apa ininya jenisnya dibandingkan lebih luas daripada zinc itu sendiri sebenarnya kalau untuk zat besi. Ya. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan? Zat besi ini sangat merupakan nutrien yang sangat esensial dalam proses pertumbuhan. Kenapa? Karena dia berpengaruh pada peranannya pada proses enzimatik ya, yang sangat multiple, baik itu DNA sintesis ya, mitokondria, oksigen transport, pembentukan hormon, metabolisme seluler, yang semuanya ini berpengaruh pada growth. Ya. Kalau seorang mengalami anemia kronis, pasti akan berpengaruh pada linear growth-nya atau pertumbuhan linearnya dari semua lapisan, dari mulai janin sampai dengan kapan saja, terutama sampai dengan remaja. Ya. Kalau seorang bayi ya mengalami iron deficiency anemia yang kronik, kemungkinan besar ya secara irreversible dia mengalami delayed kognitif, ya, terutama kalau tidak bisa dikejar sebelum usia 3 tahun. Motoriknya juga terganggu, ya anak-anak yang biasanya zat besinya kurang itu kan pasti lemes ya, pucat gitu ya, pasti males ngerjain macam-macam, ngantuk gitu ya, dan juga biasanya memberikan efek jangka panjang pada tidak hanya pertumbuhan dia tapi juga perkembangan. Ya, jadi perkembangan efek dari pertumbuhan dan perkembangan ini terutama karena adanya tadi detektif efeknya adalah juga sebenarnya hampir sama pada yang zinc tadi, yaitu pada IGF-1 secretion. Jadi sekresi daripada IGF, yaitu insulin growth factor. Ya. Nah, jadi anemia defisiensi pada pertumbuhan ini adalah suatu yang kemungkinan bisa saja irreversible, tidak bisa dirubah kalau tidak dikejar pada window of opportunity-nya, menunjukkan efek defisit terhadap growth, tapi juga menyebabkan defisit terhadap neurodevelopmental. Ya, jadi zat besi sangat. Nah, ini ada beberapa studi menunjukkan misalnya di Indonesia. Di Indonesia dengan SINOD Study ya di tahun 2011, mereka sekarang baru mengeluarkan yang baru lagi, menunjukkan bahwa anak yang severe stunted ya juga memiliki lower mean of HB concentration ya, dibandingkan mereka yang tidak stunting. Kalau lihat dari sini ya, kita lihat nih yang normal sama yang stunting ya. Ya ternyata dia terlihat terutama yang severe stunted gitu ya, berbeda pada hemoglobinnya. Nah, oke. Kemudian kita lihat bagaimana interaksi zat besi terhadap banyak lainnya. Yang paling bagus adalah zat besi terhadap ascorbic acid, vitamin C, ya. Di mana vitamin C ini bisa meningkatkan absorpsi. Jadi memang bagus sekali kalau makan misalnya yang mengandung heme iron bersama dengan jus gitu ya. Habis makan minum jus, bukan minum teh. Jadi kalau minum teh itu pasti udah ada gulanya ya biasanya, dan teh itu sendiri kalau dimakan bersamaan pada saat makan dia akan mengganggu absorpsinya. Jadi kalau minum teh itu cukup tea time aja nanti sore-sore, jangan bersamaan pada waktu makan. Tapi jus boleh, jus yang tanpa gula ya. Nah ini sangat penting sekali, terutama mereka yang makannya banyakkan vegetarian ya, dipastikan juga juga penting sekali karena tentunya mereka harus banyak mengkonsumsi juga sitrus ya yang bisa berpengaruh pada penyerapan zat besi. Nah, ini banyak sekali juga interaksi-interaksi yang ada pada zat besi ini ya. Baik itu terutama pada intraseluler, tadi zat besi dengan zinc jelas ya, tapi juga zat besi terhadap nitrogen, terhadap nitrik oksid ya, manganes ya, kuprum ya. Ini berpengaruh luas untuk memberikan efek baik itu penurunan maupun peningkatan gitu ya. Oke, saya tidak akan detailkan lagi di sini. Nah, kemudian ada studi tentang zat besi dan stunting gitu ya. Ada studi zat besi dan stunting di sini pada usia 5 tahun dan pada ibu
yang reproduktif ya menunjukkan di Bangladesh bahwa anak yang stunting itu lebih beresiko untuk menjadi anemia dibandingkan dengan anak yang normal. Demikian juga dengan ibu yang stunting, gitu ya. Jadi maternal anemia sangat erat hubungannya dengan masalah stunting, dan anak yang mengalami stunting erat hubungannya pada kemungkinan anemia. Ya. Kemudian ini juga adalah efek, banyak sekali efek-efek dari defisiensi anemia, ya. Tidak hanya pada masalah maksudnya efek dari ion defisiensi anemia, tidak hanya pada hemolitik anemianya, tapi juga pada hal-hal lainnya. Nah, ini mungkin saya nggak akan detailkan, intinya early brain growth metabolisme itu sangat berhubungan, lebih banyak pada ion defisiensi anemia, tapi bukan pada kronik hemolitik anemia. Kronik hemolitik anemia adalah anemia yang disebabkan karena infeksi atau penyakit-penyakit kronis. Kalau ion defisiensi anemia disebabkan makanan kebanyakan, gitu ya. Jadi ternyata kalau kita lihat hampir semuanya itu efek yang kuat itu justru pada ion defisiensi anemia, kecuali pada growth hormone secretion dan juga pada efek pada liver. Kalau yang lain-lainnya sangat berpengaruh terhadap disebabkan oleh ion defisiensi anemia. Nah, sehingga memang pemberian zat besi dengan stunting ini apakah perlu gitu ya. Jadi ada studi yang mengatakan infant bayi yang diberikan selama 3-6 bulan dengan sirup yang mengandung zinc, kemudian zinc dan zat besi, kemudian zinc, zat besi dan campurannya ya selama 6 bulan memberikan efek linear growth pada mereka yang diberikan zinc bersama dengan zat besi dan zinc bersama vitamin A. Itu memberikan efek 1,5 cm ya, tetapi studi ini tentunya masih harus dilakukan lanjutan walaupun studinya cukup besar gitu ya. Nah, ini adalah zat besi dan stunting juga, bahwa pemberian IVA antinatal ya sangat berhubungan dengan pengaruhnya pada penurunan stunting. Jadi IVA pada ibu hamil itu sangat penting sekali untuk penurunan stunting. Ya, mungkin demikian saja dari saya. Mudah-mudahan berguna. Saya harus pamit sebenarnya, tapi bisa ada beberapa pertanyaan bila diperlukan. Ya, baik, baik. Terima kasih kepada Ibu Rina Agustina. Selanjutnya kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan tadi. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Silakan, Hori. Ya. Izin bertanya ya, Bu. Tadi di bagian hubungan zinc dan stunting itu ya, Bu. Kalau saya tidak salah memahami itu, kan zinc itu berperan dalam stunting itu karena berpengaruh juga terhadap di bagian yang growth itu ya, Bu. Hormon-hormon yang lainnya. Nah, yang pertanyaan saya itu ya, Bu, kalau misalnya zinc itu kan kurang berarti menyebabkan stunting ya, Bu. Kalau zinc-nya itu berlebih, terus enzim-enzim yang lain juga ikut berlebih, muncul apa ya, Bu, hasil akhir dari keseluruhan jika enzim itu berlebihan gitu, Bu. Apakah berpengaruh juga? Apakah dampaknya itu sebesar stunting yang perlu kita khawatirkan? Seperti itu mungkin ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya. Ya, saya langsung saja jawab ya. Ya, intinya apapun yang berlebihan ya itu pasti akan memberikan efek gitu ya. Jadi pada dasarnya sama, zinc itu kalau misalnya dia eksesif, terlalu berlebihan, pertanyaannya bisa nggak sih dia berpengaruh pada parameter growth gitu ya, parameter yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ya memang ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa memang kalau terjadi zinc yang berlebihan, dia ternyata bisa memungkinkan terjadi pengaruh juga pada growth, pada pertumbuhan, gitu ya. Nah, tapi itu studinya masih belum begitu convincing, gitu ya, karena sebenarnya pada dasarnya zinc ini kan highly metabolized, gitu ya, dia tidak disimpan, berbeda dengan berbeda dengan zat besi. Kalau zat besi itu dia disimpan, eksesifnya tentunya akan berpengaruh. Tapi beberapa studi memang menunjukkan dia memberikan efek gitu ya. Artinya bisa saja pengaruhnya ini
karena dia tadi karena dia berpengaruh pada stimulasi daripada enzim yang dibutuhkan untuk sel growth, sel division, ya perubahan dan juga organ-organ lainnya. Kalau dia ekses gitu ya, tentunya dia juga bisa memberikan efek pertama efek neurologik misalnya. Kemudian juga bisa menyebabkan terutama sebenarnya efek pada neuron. Ya, itu yang pada zinc ya. Jadi kalau dia terlalu tinggi penggunaannya, salah satu yang menunjukkan bahwa mungkin saja nanti dia berhubungan dengan beberapa kanker gitu ya. Kanker prostat misalnya juga bisa menyebabkan letargi atau rasa kurang enak gitu ya, lemes gitu ya, dan juga neurotoksik gitu. Jadi high level daripada zinc terutama bisa menyebabkan sel-sel dari kortikal neuron ya pada jaringan kita itu terganggu gitu. Jadi memang pengaruh kuatnya pada neuron ya, pada neuron gitu. Jadi tapi tadi ya zinc defisiensi juga berpengaruh pada neuron. Jadi memang harus di tengah-tengah. Jadi just enough sehingga tidak ada eksesif tetapi juga tidak deficient. Jadi ekses ini juga memberikan efek yang patologis gitu. Oke, baik, sudah cukup, Kori? Ya, jadi kalau misalnya yang gampang juga, yang gampang dilihat kalau zinc itu berlebihan, biasanya orang itu mual, muntah gitu ya. Pasti ada sakit perut gitu. Dan juga bisa menyebabkan anemia juga karena dia pasti akan menurunkan zat besi gitu. Ya. Tetapi efek jangka panjangnya memang beberapa studi menunjukkan yang paling kuat adalah pada tadi letargi ya. Jadi rasa tidak responsif gitu ya, atau kurang aktif, dizzy ya, di situ pusing gitu, dan juga berhubungan dengan berhubungan dengan masalah-masalah neuron ya. Jadi hal-hal yang berhubungan tentang saraf gitu ya, fatigue ya, rasa capek dan lain sebagainya. Ya. Oke, baik. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas ya, Kori ya. Cukup Ibu, terima kasih banyak. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Oke, Dwi, silakan Dwi. Saya izin bertanya Ibu. Saya kan pernah itu ya mengkonsumsi suplemen tambah darah itu. Yang pertama itu saya mengkonsumsi sangobion dan juga yang tablet tambah darah gitu. Sedangkan itu kan dosisnya berbeda ya Bu. Kalau sangobion itu kan dapat dikonsumsi setiap hari. Sedangkan untuk tablet tambah darah itu kan dianjurkan dikonsumsi seminggu sekali. Sebenarnya apa sih Bu perbedaan dari kedua tablet tersebut? Lalu mana yang lebih efektif? Terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih. Saya tidak mau menyebutkan merek ya, tapi memang pastinya berpengaruhnya sebenarnya anjurannya untuk program itu memang seminggu sekali untuk remaja terutama ya. Untuk remaja ini kita bicaranya remaja, kalau ibu hamil kan lain lagi gitu ya. Jadi dia kan mengandung kurang lebih satu kapsulnya itu virus gluconat ya kalau nggak salah sekitar 250 atau kurang lebih 30 miligram zat besi. Sedangkan pada yang TTD itu 60 gitu. Memang jadi kan separuhnya karena di situ dia juga ada asam folatnya, ada vitamin C-nya. Kalau yang tadi merek yang disebutkan ada B12, ada B6 gitu kan, ada campuran, nggak hanya zat besi saja. Kebanyakan memang suplemen-suplemen yang dijual itu kurang lebih 30-an. Ya. Multi mikronutrien itu biasanya 30-an zat besinya. Tapi kalau TTD dia 60. 450 asam folat. Gitu. Jadi memang berbeda, pasti efeknya juga beda karena dosisnya juga beda, terutama untuk yang severe anemia. Gitu ya. Jadi kalau mengalami severe anemia, tentunya beda treatmentnya dengan kalau remaja yang masih sehat, memang anjuran seminggu sekali menggunakan TTD. Kalau menggunakan tadi yang mikronutrien tadi boleh-boleh saja, boleh dikonsumsi, mungkin juga bisa intermittent ya, tidak harus tiap hari karena dosis yang dibutuhkan itu adalah kurang lebih 60 mg gitu. Ya. Gitu mungkin. Oke, baik. Cukup ya Dwi ya. Sudah cukup jelas. Cukup Ibu, terima kasih banyak. Mungkin satu lagi pertanyaan bisa Ibu Rina? Bisa, saya tapi 15.45 saya harus keluar. Oke. Satu lagi ada yang mau bertanya? Izin tanya Bu. Izin bertanya Bu. Oke, Bunga Herza ya. Bagus tadi kan sudah bertanya. Silakan Iya. Bunga.
Kan tadi yang saya lihat itu bayi yang bayi yang diare itu berarti kekurangan zinc ya Bu. Nah terus kita bagaimana untuk asupan yang kita kasih bayi itu, karena kan yang tadi saya tahu makanan bayi itu makanan yang sumber zinc itu ada daging dan lain-lainnya Bu. Terus karena memang dia masih bayi, kira-kira asupan yang lainnya apa ya Bu gitu. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Iya, oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita lihat dari sumber makanannya kan tadi zinc memang banyak pada makanan-makanan yang mengandung seafood ya. Kemudian juga kita lihat banyak mengandung daging gitu ya. Dan semua itu tentunya dimungkinkan sekali untuk dimakan oleh anak-anak gitu ya. Yang jadi masalah apakah dia mampu untuk membeli gitu kan, karena tidak semuanya mampu untuk membeli. Misalnya pada oyster itu kan bagus sekali gitu ya. Memang bukan makanan kita, biasanya susah untuk didapatkan. Ayam kan juga mengandung zinc gitu ya. Kemudian daging, kemudian kacang-kacangan tadi. Jadi bagusnya oatmeal itu juga, kemudian katanya jamur gitu ya, semuanya tahu, tempe. Jadi sebaiknya memang dikombinasikan gitu ya. Kombinasikan itu lebih baik untuk anak-anak. Dan susu itu juga mengandung, tapi tidak harus kalau anaknya usianya di atas 1 tahun dia tidak harus mendapatkan susu kan, dia udah breastfeeding udah cukup ditambah dengan makanan yang benar sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia tidak breastfeeding, dia harus mendapatkan susu, ya berarti dia juga bisa masuk dalam sumbernya gitu. Jadi tergantung nanti pada usia 6 bulan, yang jelas kan eksklusif breastfeeding itu sudah mencukupi untuk zat besi dan zinc. Kemudian nanti setelah 6 bulan itu sudah turun, ya jadi dia memang harus diberikan makanan yang benar yang mengandung zat besi dan zinc tadi, gitu ya, dari sumber beragam tadi, gitu. Jadi bisa beragam-ragam. Jadi anak itu bisa diperkenalkan dengan berbagai macam makanan sejak dari kecil, sejak dari MPASI. Nah, dari awal memang mungkin bubur susu dulu dan lain sebagainya, kemudian bubur saring, kemudian mulai makin solid gitu ya. Tapi ketika di usia 1 tahun kan ini sudah bisa diperkenalkan dengan makanan keluarga. Jadi kacang merah, kacang-kacangan yang lain, yang suka kita lupa itu adalah justru memberikan kacang-kacangan yang suka tidak diberikan. Sampai sekarang kan kita kan nggak makan, adalah nenek moyang kita kan pemakan kacang gitu. Ya, siapa yang coba masih makan kacang hijau, kacang merah gitu. Nah, itu kan itu kombinasi yang paling penting. Aneka ragam makanan, kombinasi antara yang animal dan yang dari nabati gitu. Itu yang paling baik gitu. Oke, baik, berarti bergizi beragam berimbang ya Bu ya untuk makanannya ya. Oke, baik, saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab kali ini karena memang ada keterbatasan waktu juga ya. Alhamdulillah kegiatan kuliah tamu kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Rina Agustina selaku dosen tamu kita hari ini. Semoga semua ilmu dan juga informasi tadi ya yang sudah diberikan hari ini oleh Ibu Dr. Rina Agustina dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Akhir kata saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya tutup kegiatan kuliah tamu hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rina ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.